Mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkau yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Lewat acara Koinonia ini kiranya Tuhan pakai hamba-Mu Pastor Paul, pengurapan dari Tuhan sehingga tema yang kami dapatkan akan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan para pemirsa yang menonton tayangan ini lewat YouTube maupun tayangan siaran ulang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang Baik, share saya Alkitab akan siapa? Yang share membacakan. Alkitab multimedia. Multimedianya siapa ya? Ibu Ros. Ibu Oh, Ros udah. Nababang. Silakan Bu Ros. Di-share, udah jadi co-host. Ya, siap, Pastor. Ya, silakan untuk pembacaan firman Tuhannya. Ya, saya akan membacakan Yesaya pasal 65. Beginilah firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan dan bermalam di dalam goa-goa, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya
Hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia, sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikian. Kami lanjutkan dari Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepada aku. Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua.
Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu enam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolip, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecupu. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Oke, haleluya, luar biasa. Terima kasih Bu Ros, Bu Ayu, Pak Mursi, dan juga Pak Edi, Bu Santi, dan teman-teman semuanya ya yang ikut melayani malam hari ini. Pak Kurun Menik termasuk tadi ya. Nah, saudara, hari ini kita bentar ya, judulnya saya ganti dulu ya.
Langit dan bumi yang baru ya judulnya ya. Kalau Anda tadi melihat di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 65, aku lihat kemudian langit dan bumi yang baru. Ya, langit dan bumi yang barunya yang dijabarkan oleh Yesaya 65 sama langit dan bumi yang baru yang dijabarkan oleh Wahyu 21 beda ya, Saudara ya. Nggak ada kematian di dalam Wahyu 21. Tapi dalam Yesaya 65 ada kematian. Ya, ada kematian di dalam Yesaya 65 tadi, bahwa orang yang umurnya nggak mencapai 100 dibilang kena kutuk, berarti kan ada yang mati. Ya kan? Nah, sedangkan kalau di dalam Wahyu 21, ya, tidak ada kematian. Kematian kedua tidak akan berkuasa lagi. Nggak ada kematian. Ya, jadi satu yang pertama adalah tidak ada kematian di dalam langit dan bumi yang baru bagi orang Kristen. Nah, pertanyaannya, Saudara ya, di situ apa sih yang dipahami di dalam Perjanjian Lama? Nah, di dalam Perjanjian Lama ya ada dua pemahaman, yaitu pemahaman kelompoknya Saduki dan pemahaman kelompok orang di luar Saduki. Orang-orang Saduki memahami ya sudah hidup itu finish, karena secara tersirat ya dan secara tersirat dan tidak banyak yang tersurat bahwa ada kebangkitan orang mati. Jadi orang-orang Saduki percaya tidak ada kebangkitan orang mati. Karena tidak secara eksplisit, ya, tidak secara eksplisit di dalam Alkitab yang misalnya nih ya, di dalam Yesaya 26 ayat 19, ya, orang-orang yang mati akan hidup, mayat-mayat mereka akan bangkit. Bentar. Dalam Yesaya 26 ayat 19, ya, dan Daniel Yesaya 26 ayat 19 ya, saya share ya. Ya. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi melahirkan arwah kembali. Ya, lihat Yesaya 26. Nah, ya, mereka sudah mati tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan mereka. Ya, tetapi di ayat yang selanjutnya, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula, orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah bangkit bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Ya, ini kan di dalam pasal yang sama, ya, dalam satu konteks ini ya, nyanyian pujian karena kelepasan dan penghakiman. Ya. Benar. Kata kuncinya nih di sini ya. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan-Tuhan lain, ya orang lain. Orang lain. Tapi mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Engkau telah menghukum memunahkan mereka. Ya. Tetapi ini tidak bercerita tentang kebangkitan orang mati di akhir zaman. Walaupun beberapa orang Yahudi ngomong ini kebangkitan orang mati. Ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yesaya 65, ya tentang langit dan bumi yang baru, masih ada orang mati. Lalu dibangkitkannya kapan lagi? Ya, tapi kan orang mati yang kena kutuk artinya. Nah, dari dasar ini, kalau kita melihat, ya ada ya di dalam Daniel 12 juga, coba kita lihat ya. Inilah dasar
Mengapa orang Yahudi percaya dengan kebangkitan orang mati. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur, ya dalam debu tanah, berarti kan mati kan, akan bangun. Nah, ini yang Tuhan Yesus bilang, dia tidur. Anaknya kepala rumah ibadah yang namanya Yairus, dia tidur. Lalu ya Lazarus, dia tidak mati, lalu ketawa ya, tapi dia tidur dalam debu maksudnya. Akan bangun sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Ya. Jadi semua sebagian untuk hidup kekal, ya, sebagian untuk dihukum. Ya. Tetapi ini pun tidak cerita kebangkitan tubuh loh. Rohnya. Nah, orang-orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan orang mati tubuhnya, tubuh kebangkitan, enggak ada. Ya cuma jiwanya saja. Itu loh yang dimaksud. Nah, makanya di zaman Yesus orang Saduki dalam Markus 12 ya. Ya, pertanyaan orang Saduki. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Kamu sesat, karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, kata Yesus. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti mereka di surga. Ya. Menarik ya. Satu-satunya yang dikatain sesat oleh Tuhan Yesus adalah orang Saduki. Karena tidak percaya kebangkitan orang mati. Karena Yesus akan dibangkitkan dari orang mati. Ya, makanya tentang Lazarus dan orang kaya, sekalipun ada orang mati bangkit, kamu nggak akan percaya. Keluargamu itu nggak akan percaya. Dalam tradisi, si orang kaya ini adalah cerita tentang ini ya, Hanas Kayafas. Ya, yang mati, saudaranya Hanas dan Kayafas. Ada yang mati, lalu dia cerita, ya ada saudaraku masih ada 5 orang lagi. Gitu ya. Nah, itu kita, sekalipun ada orang mati bangkit, mereka tidak akan percaya. Nah, kalau kita lihat, di dalam tradisi Yahudi, ada rabbin yang terkenal namanya Maimonides. Ya, yang paling terakhir ya, dalam 13 prinsip iman Maimonides. 13 ya, prinsip iman ke-13, kebangkitan orang mati. Ya, when a man believes, ya, dengan prinsip ini, ya, and his faith is clarified, is then the part of Israel. Jadi orang si Maimonides ini percaya, Maimonides ini rabbin yang sangat terkenal ya, sangat diakui pengajarannya. Maimonides berkata ada kebangkitan orang mati. Dan nanti kalau di bagian-bagian depan dijelaskan ya bahwa mereka akan tinggal di sebuah taman yang indah, menikmati keindahan, tapi bukan seperti yang dibikin oleh orang Islam, ya, tetapi keindahan, bukan kawin mengawinkan, bukan ya. Nah, ini saya lagi tunjukkan kepada Anda ya tentang kebangkitan orang mati. Nah, Yesaya 65 masih ada kebangkitan orang mati di sana. Artinya Yesaya 65 bukan lagi cerita langit dan baru yang dimaksud oleh si Yohanes dalam Wahyu. Karena kebangkitan orang mati yang Yohanes dalam Wahyu itu tidak ada lagi kematian. Ya. Aku melihat langit dan bumi yang baru, ya. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut tidak ada lagi. Kalau laut selalu cerita tentang abis, ya, abis. Laut itu selalu cerita tentang dunia orang mati, ya. Ya. Lalu maut, bentar.
Ya, ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Ini laut ini bukan lautan luas begitu. Laut itu dunia orang mati, saudara ya. Epis, dunia orang mati, episos. Nah, di dalam pemahaman orang Yahudi, kalau cerita laut, ini cerita episos. Ya, dunia orang mati itu, ya, menyerahkan orang mati di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Lalu aku melihat langit dan bumi baru, laut tidak ada lagi. Nggak ada laut, tidak ada dunia orang mati lagi di sana. Berarti, ya tidak ada kematian, dong. Tidak ada dunia orang mati kok. Tidak ada kematian. Ya. Nah, paham ya? Tidak ada kematian. Nah, lalu apa dong yang dimaksud sama Yesaya 65? Yesaya 65, semua nabi ya di perjanjian lama mereka melihat sampai ke Yesus datang, Mesias datang kedua kali. Ya, Mesias yang bagi kita kedua kali itu adalah Mesias yang datang. Itu yang dilihat oleh para nabi, yaitu apa? Mesias menjadi raja. Ya, kita lihat di dalam prinsip Maimonides lagi tadi ya. Ini Anda lihat Maimonides Introduction to Perek Halek. Anda bisa cari PDF-nya di Google, banyak ya. Perek Halek ya. Di dalam Perek Halek Anda lihat ada kedatangan Mesias ini ya. The 12 yang ke-12. 12 fundamental principle refers to the messianic era. We are to believe as fact that the Messiah will come, not consider him late. If he delays, wait for him. Ya, set no time limit for his coming. One must not make conjectures based on scripture to conclude when Messiah will come. The sages said, may the spirit depart from those who calculate end of time. Jadi di dalam Talmud dikatakan nggak boleh orang menghitung kapan saatnya di end of time, ya nggak boleh. Sama seperti Tuhan Yesus bilang, nggak ada orang tahu kapan ada zaman itu, kapan Yesus datang itu nggak ada yang tahu, ya. Di dalam Talmud Sanhedrin 97b ya. One must believe that Messiah will have more station and honor than all the king who ever lived. Ya, Mesias akan mendapatkan kemuliaan dari segala yang pernah didapatkan oleh para raja. As all the prophets from Moses to Malachi prophesied, whoever doubt this or minimize it denies the passage begin. You are standing. Ya, dalam you are standing. A corollary of this principle is the assertion that the king of Israel must come only from the house of David and seed of Solomon. Anyone who rejects this family denies God and the word of his prophet. Jadi akan ada kedatangan Mesias ya. Terus oke, yang lain ini semua prinsip-prinsip ini ada di Alkitab ya, sudah ada di dalam perjanjian baru kita. Tapi jadi hampir sama ya, pengajaran ini pernah kita bahas ya. Atau kalau nggak dibahas di sini, dibahas di kelas, makanya ikut kelas Evangelis HBC ya. Nah, ikut kelas nanti Anda mengerti, diajarin semua ini nanti. Nah ini ya, ada tentang nah ini beberapa grup ya, ini beberapa pandangan orang Yahudi tentang nanti akhir zaman. A group thinks that expected God is Garden of Eden, a place is which one is entering without a physical work of effort. They believe the houses are made of precious stones, a bed of silks. This group believe that the evil is Gehenna. Jadi ada satu grup bahwa kita nanti orang-orang itu nanti menunggu ya di dalam Taman Eden, makan dan minum tanpa bekerja.
Mereka percaya rumah-rumah mereka terbuat dari batu permata, ya, sutra, ya, sungai, ya, rivers flow with wine and fragrance oil, many other things that showed. This group believe that evil is Gehenna, a place of raging fire, in which bodies are burned and agonies of slaughter inflicted upon men. Ya. Terus ada bagian kedua. Ya, orang-orang kedua, ini orang Yahudi ya. Second group assert that the good for which we hope is the days of the Messiah, in whose time all men will be angels, and all of them will live forever. They will be a giant in stature and will grow in number, strength until they have occupied the entire world forever. The Messiah will, with the help of God, live forever. They also believe that in those days the earth will bring forth garments woven, bread, baked, and many other impossible things. In this view, the evil is that man may not be alive in those days and may not merit the privilege of seeing them. This group also adduces proof from many statements found in the writings of our sages that, and from the biblical verses whose literal meaning seems to agree either wholly or partly with what they say. Ada grup yang lain ya, percaya tentang kedatangan Mesias, lalu kita akan hidup seperti malaikat, ya, jadi raksasa, dan kita berkuasa, ya, dan seterusnya. Tapi ada grup yang lain, ya, a third group holds that good for which we hope in the resurrection of the dead. Ya, kebangkitan orang mati. By this they mean that man will live after his death and return to his family and dear ones to eat and drink, never die again. According to this opinion, the devil is that a man may not live after his death among those who are resurrected. Here, to prove, is adduces from many sayings that are found in the words of sages and from biblical. Orang yang percaya ada kebangkitan orang mati, tapi nanti dia akan kembali kepada keluarganya. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan oleh orang Saduki. Lalu suaminya yang mana kalau suaminya ada 7? Ya kan? Karena dalam tradisi Yahudi kan, orang kalau kakak beradik 7 mati semua kan, si perempuan itu kan diwariskan terus supaya meneruskan keturunan kakaknya kan. Lalu kalau kebangkitan orang mati kan mereka kembali kepada keluarga yang mana ini nanti. Nah, a fourth view of the goal fulfilling the commandments is the achievement of bodily peace and mundane success, fertile lands, extensive possession, many children, health, peace, security. They also believe that there will be a Jewish king who will rule over those who operate. Ini adalah grup-grup orang-orang yang percaya nanti ya, definisi mereka tentang akhir zaman. Coba lihat ya, grup-grup ini ya, beda-beda kan. Jadi mereka menafsirkan Alkitab Perjanjian Lama tentang akhir zaman ternyata berbeda-beda. Ya, tentang Yesaya 65 tadi itu ya. A fifth group yang kelima, a large one combines the opinion of the all others. They are said the ultimate hope is that Messiah will come and he will resurrect the dead, will enter the Garden of Eden, where they will eat and drink perfect health forever. Yeah. However, concerning this strange world to come, you will rarely find anyone to whom it occurs to think about the seriously or to adopt it as fundamental doctrine of our faith or to inquiry. Ini terjadi di dalam Matius yang kelima ini, yang kita juga percaya ya, yang nomor 5 ini, ya, yang kita percaya juga. Nah, jadi dari lima tadi ya, pengharapan akhir zaman, ini grup yang kelima ini yang diadopsi oleh orang Kristen sekarang. Ya, Matius 24, 1 Korintus 15, ayat 52, Wahyu 11, Wahyu 20 tadi ya, sudah kita baca dalam Wahyu 21 juga. Nah, ini kita kebangkitan orang mati, lalu kita yang ini akan masuk ke dalam Garden of Eden. Ya, eat and drink, perfect health forever. Nah, itu. Oke. Clear ya, jadi kelima grup ya, kelima grup dari orang yang takut akan Tuhan, konsekuensinya itu ada lima tafsiran. Orang Yahudinya punya penafsiran 5 ya. Bagi orang Yahudinya, kita balik lagi.
Mana ya? Ya sudah ada bikin ininya ya. Ya nanti ya. Anda ketemu sayangnya. Oh ini ya. Ini ketemu nih. Nah ini buku saya ya. Masih tulis ya, belum selesai, mudah-mudahan bisa segera selesai. Jadi saudara, ketika kita mengharapkan akhir zaman ini seperti apa, nah itu yang dari Wahyu 21 ke bawah nanti tidak ada kematian lagi. Kalau dalam Yesaya 65, ternyata Yesaya 65 yang diceritakan oleh Yesaya adalah Wahyu 20-nya kita, kerajaan 1000 tahun. Ya, Yesaya 65 yang diceritakan oleh Yesaya tadi itu adalah kerajaan 1000 tahun. Ya. Yang di dalam Wahyu 20 masih ada kematian, tapi umurnya panjang orang-orang ini. Mengapa orang-orang ini bisa mati? Ya karena orang-orang ini bukan orang-orang yang dibangkitkan, tapi orang-orang yang masih hidup saat itu. Jadi itulah kerajaan 1000 tahun yang dibilang langit dan bumi yang baru karena semuanya damai. Nah, orang-orang Yahudi ini melihat ini sebagai langit dan bumi baru. Tetapi setelah hari kebangkitan, ya, di hari kebangkitan ada kebangkitan yang pertama, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang akan memerintah selama 1000 tahun. Lalu ada yang kedua, penghakiman. Orangnya tidak dibangkitkan, tetapi untuk dihakimi untuk masuk neraka. Semua orang-orang yang hidup ya akan mati dan semuanya akan dibuang ke neraka, tadi Wahyu 20. Tetapi orang yang sudah dibangkitkan, nah, supaya jangan bingung ya. Supaya jangan bingung. Di dalam langit dan bumi yang baru yang kita lihat di dalam Yesaya adalah ternyata adalah Wahyu 20 ya. Yesaya 65 ternyata sama dengan Wahyu 20. Ya, langit dan bumi baru. Ya, kita lihat dalam Wahyu 20. Lihat ya. Aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Lalu ia menangkap naga tadi yang ditanyakan ya sama Stefanus ya. Stefanus ya. Yang lupa tadi siapa yang nanya ya. Ia menangkap naga si ular tua yaitu iblis. Diikat selama 1000 tahun. Dilemparkan ke jurang maut, ditutup. Supaya ia jangan lagi menyaksikan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Aku melihat tahta-tahta orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang dikembal kepalanya. Ya, karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu, yang tidak menyembah antikristus dan patungnya, yang tidak menerima tanda pada dahi tangan mereka. Ya, pada dahi dan tangan mereka tadi ya, Shema Israel, Tefilim, huruf Taf. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati lain tidak bangkit. Ya, sebelum masa berakhir 1000 tahun itulah kebangkitan pertama. Berbagilah dan kudusalah yang mendapat kebangkitan pertama. Tadi kita kembali ke Yesaya 26. Nah, Yesaya 26. Mereka sudah mati tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak bangkit pula.
Engkau menghukum mereka, memunahkan mereka, meniadakan segala ingatan kepada mereka. Tapi orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah bangkit dan bersorak-sorai. Bumi akan melahirkan arwah kembali. Ya, Yesaya 26, tadi ayat yang ke 14 dan 19 ya. 26 ayat 14 dan 19. Ternyata yang tadi, yang mati tidak dibangkitkan, dan ayat 14, dan tapi ada yang mati tidak dibangkitkan, ini adalah cerita ini, Wahyu 20. Tadi ya, ada yang mati, nggak dibangkitkan lagi. Ya. Clear ya, jelas ya, ada kebangkitan orang mati. Nah, di dalam Wahyu 20, maka ada orang-orang yang masih hidup. Wahyu 20, ada dua kelompok orang. Ya. Kelompok pertama adalah orang percaya. Saksi Kristus, ya, saksi Allah, saksi Kristus yang dibangkitkan. Memerintah, untuk memerintah sebagai raja. Siapa yang diperintah? Yang diperintah adalah orang yang nomor 2, ya, yang masih hidup. Belum mati, berarti tekan mati. Sisa dari bencana dari Sangkakala 1, karena ya, sisa dari Meterai 1. Oh ya, Sangkakala ya. Sangkakala, Meterai pertama, Sangkakala 1 ya, sisa bencana dari Sangkakala 1. Sampai dengan 7, sampai dengan 6. Ya, sampai dengan 7 deh. Sangkakala 1 sampai 7. Masih ada yang masih hidup. Lalu mereka tiba-tiba jadi baik. Kenapa jadi baik? Karena mereka sudah banyak melihat bencana dan iblisnya ditaruh di lubang jurang mangut, disimpan. Lalu orang-orang yang masih hidup inilah yang diperintah oleh yang menjadi rakyat, ya, yang diperintah oleh raja-raja dari yang nomor 1. Dengan raja segala rajanya adalah Yesus. Nah, itulah di dalam Wahyu 20. Makanya orang-orang ini masih hidup. Umurnya, kalau umurnya 100 tahun, di bawah 100 tahun dia mati, berarti ini orang nggak benar ini, pasti saking kurang ajarnya. Ya, saking kurang ajarnya, makanya dia belum umur 100 tahun udah mati. Kena infeksi lah, kena apa, karena tidak bisa ada kejahatan di sana. Mengapa bisa ada kejahatan? Karena ada peluang. Ya, mengapa bisa ada di Indonesia, kalau Anda lihat di Salemba, di Cipinang, di penjara-penjara, kebanyakan yang di penjara gara-gara masalah mencuri. Tapi kalau Anda lihat di Belanda, yang di penjara bukan mencuri loh. Pembunuh, narkoba, tahanan politik, pemerkosaan. Kasusnya kelas berat semua. Jadi kalau masuk penjara itu mengerikan. Ya. Kasusnya kelas berat semua mereka. Kalau di Indonesia kasusnya apa? Maling sepeda, maling ayam, ya kan? Maling apa lagi? Maling kelapa sawit. Yang dandak, saudara ya, kasusnya ya. Ada yang berat-berat pembunuhan. Tapi yang lucu lagi, itu tadi ya, ada anak 12 tahun di penjara. Saya pernah ketemu anak 12 tahun di dalam penjara. Berarti kan ada kematian. Ya, tetapi tidak ada bayi lahir mati, tidak ada. Karena diakali gimana caranya bayi itu bisa hidup. Nah, itulah Wahyu 20. Lalu
kita singkat cerita, lalu iblisnya dilepas, mereka mati semua. Perang ya, yang masih hidup ini. Nah itu, sekarang kita mau ceritanya Wahyu 20. Nah sekarang apa yang terjadi dengan Wahyu 20? Wahyu 21. Jadi kita tinggalkan Yesaya 65 tadi ya. Di dalam Wahyu 21, sekarang kita lihat apakah yang terjadi dalam Wahyu 21. Kita buka kembali ya, Wahyu 21. Tidak ada kematian, karena lautnya nggak ada. Tidak ada laut, langit dan bumi yang baru ya. Tidak ada laut. Lihat ya, kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga. Ya kan? Kota Yerusalem baru. Ya, turun dari surga. Allah, dari Allah yang berhias sebagai pengantin perempuan, berdandan untuk suaminya. Ya. Nah, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah. Ya. Siapakah kemah Allah? Tabernakel, ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama dengan mereka. Yang disebut dengan kemah Allah berdiam ya di dalam mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita buka di dalam dalam Yohanes 1 ya. Ayat yang ke-8 ya. Nah ini ya, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dia berdiam, dia tinggal. Ya, dia berkenosis. Dalam bahasa yang selama ya, dia berkenosis di tengah kita. Jadi siapakah yang berkenosis di tengah kita? Yesus Kristus. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 itu sama dengan Wahyu 21 ayat yang ketiga ya. Lihatlah kemah Allah, kenosis dari Allah di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia, Yesus, akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, tuliskanlah karena segala perkataannya adalah tepat dan benar. Aku adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang harus kuberi minum cuma-cuma, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Siapa? Tadi yang berkenosis, Yesus Kristus. Tetapi orang penakut, orang tidak percaya, orang keji, ya, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka akan mendapat bagian dari lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Tadi Yesaya, ya, dalam Yesaya 65 yang mati itu. Mereka yang mati, mereka mendapat kebagian. Nah, maka datanglah seorang dari 7 malaikat. Nah, bentar ya. Lihat ya. Di bagian yang pertama, ya langit bumi baru, tak ada laut. Laut ini bicara tentang dunia orang mati. Ya, artinya tidak ada kematian. Bagian yang kedua, ada Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru ini ternyata
adalah kenosis, tabernakel. Tabernakel Allah, kemah Allah adalah Yesus sebagai Allah. Itu yang terjadi, ya. Itu bagian yang pertama, ya. Wahyu bagian pertama, ada langit dan bumi baru, tidak ada dunia orang mati, dan Yerusalem baru di mana kenosis Yesus masuk sekarang. Bagian yang kedua, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, yang tadi ya. Lalu ia berkata padaku, marilah sini. Loh, datanglah seorang dari tujuh malaikat yang memegang tujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Ia berkata kepadaku, marilah sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung, besar lagi tinggi. Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus Yerusalem yang turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata paling indah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, sebelah selatan 3 pintu gerbang, barat 3 pintu gerbang, 3. Ya. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota serta pintu-pintu gerbang. Kota itu bentuk 4 persegi panjang. Mengukur kota itu 12.000 stadia panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang juga adalah ukuran malaikat. Tembok terbuat dari permata yaspis. Kota itu terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi segala jenis permata. Dasar yang pertama dasar kotanya ya, batu yaspis. Dasar kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar keempat batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam. Dasar keenam batu sardis. Ketujuh batu ratna cempaka. Kedelapan batu beril. Kesembilan batu krisolit. Ke-10 krisopras. Ke-11 batu laswadi. Ke-12 kecubung. Ya, ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan kota itu dari emas murni. Dari jalan kota itu dari emas murni bagian kaca bening. Sebentar ya, lihat ya. Judulnya apa ini tadi? Maka datanglah seorang ketujuh malaikat memegang kecawan penuh dengan metaka terakhir. Marilah sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Ya, yang ditunjukkan apa? Gunung besar tinggi, ya, kota yang seperti permata yaspis, ya, dengan 12 gerbang nama Israel, suku Israel, dan ada 12 batu dasar nama-nama para rasul. Ya, lalu 4 persegi panjang, tembok kotanya itu semua emas tulen, kaca murni. Ya, semuanya. Batu zamrud ada 12 batu, ya. Lihat, aku tidak melihat bait suci, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya juga anak domba itu tadi, kenosis. Ternyata Yesus itulah sang bait suci itu. Ya kan? Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Raja-raja bumi mendapat kekayaan mereka padanya. Pintu-pintu gerbangnya tidak tutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi sana.
kekayaan dan hormat bangsa-bangsa dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi, apa dong tadi mempelai yang mana mempelainya? Ternyata bangunan itu, saudara ya. Yerusalem baru itulah mempelainya. Ya. Bagian yang kedua. Ternyata di dalam Wahyu 21 ya ada mempelai. Mempelai wanita. Siapakah mempelai wanita? Yerusalem baru. Ya. Oh, kita buka lagi. Ya. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi bangunan Yerusalem baru itu adalah mempelai wanita, saudara. Jadi kota Yerusalem baru itu adalah mempelai wanita. Tadi ya, langit dan bumi yang baru, tidak ada laut, tidak ada kematian. Nah, ada Yerusalem baru yang di tengah-tengahnya ada tabernakel Allah. Tadi ya. Lalu di situ ada mempelai wanita yang adalah Yerusalem baru dengan ada tabernakel. Dikatakan tidak ada lagi bait suci karena Allah lah yang menjadi bait suci. Ya, dan anak domba itu dan Allah lah menjadi bait suci. Hati yang kedua ini ya. Ternyata ada kenosis. Tabernakel Allah, Yesuslah yang Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya. Yesuslah. Lalu dikatakan di situ ada 12 gerbang. Nama suku Israel dan 12 batu ya fondasi, nama 12 rasul. Siapakah 12 rasul? Kan Yudasnya mati. Oh, Matias? Bukan. Walaupun tradisi gereja ortodok berkata itu adalah Matias. Tetapi Matias itu yang milih bukan Tuhan. Rasul Paulus yang milih. Yang Tuhan sendiri ya. Yang dipilih oleh Tuhan adalah Rasul Paulus sendiri. Rasul bagi orang-orang non-Yahudi, saudara. Ya. Ya, jadi 12 gerbang nama suku Israel dan 12 batu fondasi, yaitu 12 rasul. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi, ini ya, berarti apa, saudara? Orang Yahudi plus Kristen adalah Yerusalem baru. Ya, mempelai wanita. Itulah yang selalu dikatakan. Jadi kita ini adalah sebuah bangunan. Tentu bukan bangunan fisik, ini cerita metafora semua ya. Ini adalah sebuah metafora. Dan di dalamnya, di tengah-tengahnya ada kenosis, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah. Nah, lalu ada berbagai macam batu permata. Ya, ada berbagai macam batu permata. Ya. Ada 12 macam batu permata. Dan ada di situ emas murni. Apalagi tadi.
Buat dikit lagi ya. Mana tadi? Dua permataan ya. Emas tulen bagaikan kaca murni ya. Dasar permata yaspis segala macam. Kekayaan hormat bangsa-bangsa dibawa kepadanya. Tidak ada yang najis, tidak ada dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi segala bangsa akan datang. Maka di situ ada bangsa-bangsa. Ya, dengan kekayaan dan hormat. Tidak ada yang najis dan dusta. Nggak ada yang unclean dan tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Semuanya dari batu permata dan emas yang murni. Ya, ajaib ya, saudara ya. Kalau kita melihat, ternyata bangunan Yerusalem baru itu adalah kita. Lalu beberapa orang hamba Tuhan bilang, nanti kita punya rumah sendiri-sendiri di sana. Enggak, saudara ya. Anda tidak punya rumah sendiri-sendiri karena kita adalah kota Yerusalem baru. Kita ini kota Yerusalem baru. Jadi kalau ada anak dapat penglihatan, nanti papa rumahnya begini, oma rumahnya begini, itu tuh halu, saudara. Itu hanya ilusi. Ya, surga itu nggak seperti itu. Alkitab menjelaskan. Dan kamu nggak perlu rumah di sana. Orang Tuhan aja nggak perlu bait suci kok, karena dia adalah bait suci. Tidak ada malam, tidak ada hujan, tidak ada sakit penyakit. Buat apa kamu punya rumah? Buat apa kamu punya rumah? Karena kamu adalah Yerusalem baru, kamu adalah kota, fondasi kota. Ya. Tetapi ada 12 macam batu permata ya. Ada 12 macam batu permata yang dipakai oleh kota tersebut ya. Kita akan buka di dalam mana nih ya? Mana ya? Para imam itu, enggak ya? Oh, hilang tadi ya. Sebentar ya, hilang ya catatannya tadi, skip nih. 12 batu permata ini, ya, ternyata 12 batu permata ini adalah karakter kita, saudara. Yang barang-barang berharga yang dibentuk. Karena semua batu permata itu bukan ujuk-ujuk terjadi. Yang namanya batu permata itu adalah segala jenis batu yang berasal dari sedimentasi, tekanan panas bumi, dan gesekan serta proses yang luar biasa. Kemudian diambil lalu dipoles lagi, digesek lagi sampai keluar sinarnya, sampai berkilauan. Jadi 12 macam batu permata ini adalah segala karakter yang baik dari kita. Ya. Tetapi karakter itu bukan permata imitasi, tapi asli digesek dari hasil sebuah proses. Jadi kalau Anda yang tidak mau diproses dalam kehidupanmu,
maka kamu tidak akan pernah menjadi permata-permata itu. Anda yang tidak mau diproses, maka Anda lihat lawannya akan menjadi najis, unclean. Karena kamu tidak mau diproses. Kamu jadi pemarah. Kamu jadi selalu mengeluh, tidak ada ucapan syukur, gerusa-gerusu, penuh dengan hawa nafsu. Ya. Tapi ketika kamu diproses, maka yang najis itu dibersihkan. Yang najis-najis itu dikeluarkan dari permatamu itu, kotoran tai kucing, tai dinosaurus, tainya T-Rex, tainya kebo, tainya mamut, digosok habis sampai kamu benar-benar jadi permata. Dan permata-permata itu yang membuat kita menjadi layak untuk menjadi batu-batu penyusun bangunan dari bait suci itu. Dan itu akan terus ya, dimurnikan. Tidak ada lagi dusta. Nggak ada lagi dusta, saudara. Dan kita yang mau diproses karakternya. Makanya tiap hari saya selalu cerita tentang pembentukan karakter. Kalau Anda tidak mau dibentuk karaktermu, ya baik. Ya. Makanya kamu yang tersinggungan, kamu yang masih ngamukan, kamu yang masih pelit, kamu yang masih hidup di dalam ketidakkudusan, kamu yang masih, sebenarnya kamu sudah tahu kamu tidak akan bisa masuk surga. Kamu tidak akan bisa masuk surga. Pak kan kasih karunia, Pak. Enggak, kasih karunia itu memampukan kamu untuk hidup di dalam kekudusan. Di dalam kebenaran. Bukan kasih karunia itu yang membawa kamu ke surga, saudara. Kasih karunia tidak membuat kamu ke surga. Kasih karunia membuat kamu diselamatkan. Ya, karena apa? Karena kamu jadi karaktermu jadi baik. Karaktermu menjadi permata-permata yang indah, barang-barang berharga. Ya. Karaktermu itu, kita buka ya, bentar lagi ya, selesai ya, bentar lagi. Ini pernah dikhotbahkan di dalam doa pagi ya, 2 Petrus, 1 Petrus 4 ya. Lihat ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berbuat dosa. Menderita badani bukan masuk penjara gara-gara maling ayam, saudara ya. Bukan gara-gara nyelingkuhi tetangga. Bukan gara-gara kamu memperkosa. Penderitaan badani itu karena kamu mengalami penderitaan sekalipun kamu tidak bersalah. Kamu difitnah, ya kan? Kamu sakit dan tetap mengucap syukur. Kamu mengalami kehancuran dalam hidupmu dan kamu mengucap syukur. Itu kan penderitaan badani. Ya kan? Itulah sebabnya Injil diberitakan juga kepada orang mati supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh. Sebentar, Injil, siapa yang memberitakan Injil kepada orang mati? Hanya Yesus, saudara. Yesus pergi ke dunia orang mati, ya. Hanya Yesus, bukan kita. Jadi kalau ada penginjilan kepada orang mati salah, saudara. Hanya Yesus yang bisa pergi ke dunia orang mati memberitakan Injil. Dan itu sudah terjadi di dalam ini ya, 3 ayat 17. Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ya. Ya, dan di dalam Roh ayat 19, di dalam Roh ia juga memberitakan Injil kepada roh yang dalam penjara, hanya Yesus. Ya kan? Kita nggak bisa, kita nggak ketemu. Sekarang kalau Anda pergi ke dunia orang mati, kalau Anda sampai pergi ke dunia orang mati, berarti kamu tidak percaya Yesus. Berarti kamu siap-siap masuk neraka. Sebab kalau kamu mati sekarang, kamu pergi ke paradiso. Kalau kamu percaya Yesus sungguh-sungguh. Tetapi kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu pergi ke dunia orang mati, kamu memberitakan Injil, apa yang mau diberitakan, kamu aja lagi sial. Tetapi Yesus di dalam Roh, dia pergi memberitakan Injil kepada dunia orang mati. Ini yang dimaksud tadi, ya. Jadi jangan percaya dengan penginjilan orang mati, tidak ada. Ya. Telah banyak waktu kamu menggunakan
melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora. Ya, pesta pora ya, perjamuan minum. Anda yang masih suka berpesta pora, suka-suka barang mewah, Anda tidak akan masuk surga. Anda tidak akan pergi ke langit dan bumi yang baru, percaya saya. Karena kalau kamu suka berpesta pora, maka kamu tidak akan mengalami penderitaan badani. Penderitaan badani, oh iya Pak, kena stroke Pak. Ya itu namanya bukan penderitaan badani yang di sini. Tapi ketika kamu punya uang banyak, kamu harusnya bisa pesta pora. Tapi kami lebih suka untuk bersedekah. Nah itulah penderitaan badani, maka kamu berhenti berbuat dosa. Kalau kamu masih senang berpesta pora, pakai barang-barang mewah, maka kamu akan masuk di dalam, lihat ini ya, kesedihan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu, jadilah tenang, sudah berdoa, kasihlah sesungguh-sungguh seorang yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa, berilah tumpangan, ya, layanilah seorang yang lain. Sebentar ya, menderita sebagai Kristen. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira bersukacita. Berbahagialah jika kamu dinista karena nama Kristus. Ya, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah itu ya. Jadi jangan kamu menderita gara-gara maling ayam. Tetapi kalau kamu menderita sebagai orang Kristen, kamu difitnah, kamu dikucilkan, dan kamu tetap berperilaku sebagai pengikut Kristus. Kamu tetap sabar, kamu mengasihi, mengampuni, memberkati, itulah penderitaan kita. Maka orang-orang yang menderita, dia berhenti berbuat dosa. Dan orang-orang yang diproses ini, hidupnya diproses, ya, dan dia tetap hidup di dalam kasih Allah. Nggak tersinggungan, nggak ngamukan, ya. Hati-hati loh, saudara, kalau ada ngamukan, tersinggungan, dikit-dikit mutung, kamu jangan ngarep-ngarep surga. Jangan ngarep-ngarep surga, aduh, saudara ya, aduh. Kamu ngarep-ngarep surga masih ngamukan, masih tersinggungan, kamu masih sombongnya minta ampun, pelit, kikir, kamu ngarep-ngarep surga. Atau bilang selawe jaluk selamat. Amit-amit, saudara, hati-hati kamu ya. Saya nggak main-main ya. Selawe jaluk selamat, kamu masih tersinggungan, mau jadi permata Yasmis, Krisopras, Lasurit, kecubung. Nggak ada, kamu kebanyakan makan kecubung lah, iya. Kamu kebanyakan makan kecubung itu namanya. Kalau kamu masih tersinggungan, hidupmu masih rajin ke Alexis. Wah, saya udah rajin ke Alexis, Pak. Lah iya, tapi kan kamu rajin pergi ke Crown kan. Aduh, sama saja. Lawang kamu bukan batu kecubung, saudara, tapi kamu kebanyakan makan kecubung. Itu namanya. Bedain kalau makan kecubung sama kamu adalah batu kecubung. Ya, bedain ya. Nah, bentar, ada satu ayat tadi ya, yang terlewat tadi. Bentar ya, ada satu ayat yang lewat ya. Barang berharga. Bentar, waduh. Nah, ini ya. Lihat ya, perhiasanmu janganlah lahiriah. Janganlah mengepang rambut perhiasan emas dengan pakaian indah, tapi perhiasan ialah manusia batiniah tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Ya, itulah yang pada maksud dengan padang berharga. Ya, manusia batiniah, roh yang lemah lembut dan tentram. Dari mana ini? Dari proses. Nggak bisa ujuk-ujuk. Sekarang, suami istri, anak-anak, saudara semua, di pengurus yayasan, jangan tersinggungan. Belajar saling merendahkan hati, belajar saling melayani. Orang bisa saja dia mengalami gesekan, bisa gesekan kesalahpahaman, tapi jangan tersinggungan.
dan selalu sediakan pengampunan. Sebab kalau enggak, kamu tidak akan pernah jadi batu permata yang dipersiapkan bagi bangunan bait suci. Kamu adalah sesuatu yang najis, akan dikeluarkan. Wah, berat dong Pak, kan ada kasih karunia, kamu akan sanggup. Kasih karunia itu yang akan membuat kamu sanggup. Kasih karunia itu yang memampukan kamu. Bisa, dengan kasih karunia Tuhan, jangan khawatir, bisa. Yang penting kamu mau apa enggak. Lalu kamu enggak mau kok. Kamu kebanyakan makan kecubung. Ya kan? Terus kamu pikir sekali selamat tetap selamat, asal percaya Yesus masuk surga. Gundulmu peyang. Ya kan? Gundulmu peyang. Kamu ya itu tadi ajaran dogma gereja, kamu jadi keracunan. Kalau kamu tidak mau diproses hidupmu, kamu tidak mau jaga dalam kudusan, kamu tidak mau, kan simpel sekali saudara ya, mengasihi, mengampuni, memberkati, ya kan? Kamu siap ini. 3, bersahaja dalam hidup setiap hari dan berdoa di dalam kekudusan, bersedekah. Memberkati itu bersedekah, jaga hidup, bersahaja, hidup sederhana. Simple ya, simple. Kalau kamu lakukan ini, kamu selamat. Kamu kan jadi batu permata, ya, permata yang menjadi dasar bangunan-bangunan bait suci, ya. Nah, satu lagi ya, ini masih belum ketemu nih barang berharga. Terakhir ya. Ya 2 Petrus 2 ya. Oh, 2 Timotius 2 kali ini ya. Nah, ini ya. Ya 20 ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat dari perabot emas dan perak, melainkan kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud mulia, tetapi kayu tanah untuk yang kurang mulia. Ya. Jika seorang menyucikan diri dari hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya. Tetapi kalau kamu tidak menjaga hidupmu di dalam kekudusan, kamu tidak menyucikan dirimu dari yang jahat, maka kamu akan dipakai untuk hal yang najis, dibuang. Nah, kita harus belajar menjaga hidup kita dalam kekudusan. Hati-hati dengan kekudusan ya. Saya bolak-balik ngomong ya. Hati-hati loh saudara. Kamu jangan ngarep-ngarep sorga kalau kamu masih rajin ke kali jodoh. Kamu jangan ngarep-ngarep sorga kalau kamu masih kepahitan, masih dendam. Kalau kamu masih dengan kepahitan, dendam, ya kamu sudah tahu sebenarnya kamu nggak akan masuk surga. Oh, saya kan percaya Yesus pandai diampuni. Enggak akan saudara. Kasih karunia itu tidak akan membawa kamu ke surga. Kasih karunia itu membuat kamu bisa melakukan. Kasih karunia kita yang memampukan. Ya. Kasih karunia itu yang memampukan kita. Ya, bukan untuk masuk surga. Bukan kasih karunia itu kamu masih hidupnya bejat terus kamu masuk surga dengan kasih karunia. Enggak. Kasih karunia itu memampukan kita untuk hidup dengan benar. Hidup diproses, memampukan kita diproses sampai kita menjadi layak. Jadi kalau kamu masih tersinggungan, ngamukan, ya masih dendam, kamu mau suka-suka kamu sendiri hidupnya, masih bermewah-mewah, aduh kamu jangan ngarep-ngarep surga lah. Kamu kebanyakan makan kecubung, saudara. Kebanyakan makan kecubung, saudara ya. Hati-hati ya, saudara ya. Oke, dari saya sudah cukup ya, supaya kita jangan kelamaan. Di sana jam 10 malam ya di Jakarta ya. Sebentar ya, ada sesuatu ya, saudara ya.
terakhir banget ya, 1 Korintus 15 ya. Ayat 20 ya. Bentar ya. 1 Korintus 15 ayat 10 ya. Terakhir ya. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua, tetapi bukan aku yang melakukan. Bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Ya. Jadi kasih karunia itu yang memberikan kesempatan kepada kita untuk tadi, ya, dalam prosesnya itu, saudara ya. Bentar ya. Jadi kalau kita melihat kasih karunia dan anugerah Tuhan itu bukan ujuk-ujuk kamu di sorga. Kamu jangan berpikir begitu ya. Kasih karunia ya. Efesus 2 tadi ya. Efesus 2 nih. Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang memegangkan diri. Tapi lihat nih, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Disuruh mengerjakan. Makanya Tuhan Yesus bilang, berusahalah melalui jalan yang sesak itu, yang sempit itu. Paulus berkata, aku melatih diriku sedemikian rupa. Artinya kasih karunia itu membuat kamu punya kesempatan. Kasih karunia dan anugerah Tuhan itu memampukan kamu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, dan itu bukan hasil usaha kita. Sebab ini contohnya ya, ada orang ya yang pintar, ada orang berbakat, ada orang yang rajin. Tapi tidak punya kerjaan. Loh, kenapa? Ya, tidak ada yang kasih aku kerjaan, Pak. Ya, ada orang pintar, berbakat, rajin, jujur. Tapi hidupnya miskin. Kok bisa? Karena tidak ada yang kasih aku kerjaan, Pak. Ya kenapa? Ya karena nggak ada kerjaan. Karena nggak ada. Nggak ada kerjaannya, nggak ada. Lapangan pekerjaannya nggak ada. Nah itulah kasih karunia. Kamu mau rajin, jujur, pinter kayak apa, nggak ada pekerjaan, ya kamu tetap nggak bisa makan, nggak bisa kerja. Kamu kudu kerja. Dengan apa ya? Dikasih pekerjaan. Kenapa kamu dikasih kerjaan? Orang nggak kenal kok. Itulah kasih karunia. Ya, kalau nggak kasih karunia, kamu kudu nyogok dulu. Jadi tentara, jadi polisi, itu bukan kasih karunia. Kamu kudu nyogok, saudara. Jadi PNS, kamu kudu nyogok. Itu bukan kasih karunia. Tapi kalau kamu bekerja sama Cina, kamu sudah kerja sama Cina, sama asing, lalu kamu kurang ajar. Itu namanya kamu menghina kasih karunia. Emang asing ini siapanya kamu mau ngasih kerjaan? Asing ini siapanya kamu ngasih kerjaan? Kamu mau kerja jadi PNS, mau jadi polisi, mau jadi tentara, kamu kudu nyogok. Kamu kerja sama asing, kamu enggak perlu nyogok, saudara. Tapi saya dengar dulu di Carrefour, segala macam ya, zaman itu ya. Kalau kamu masuk Carrefour, kamu masuk kerja di mana, kudu nyogok ya. Perusahaan-perusahaan itu ya, masuk beberapa pabrik, kamu kudu nyogok. Tapi kalau kamu kerja sama Agwan, kerja sama si sampai itu Tommy Winata, kamu enggak perlu nyogok, kamu apply saja, saudara. Kamu kerja di Sinarmas, kamu nggak perlu nyogok, kamu apply saja, asal nilaimu cukup, rajin, jujur, pintar, kamu kelihatan tes IQ lulus, ya kamu bisa kerja. Makanya rasis, iya, memang kurang ajar kok. Masuk jadi PNS, jadi TNI, jadi Polri, kamu kudu nyogok, ya kan? Kan kamu nggak berani demo. Begitu kamu masuk ke asing, mentang-mentang nggak nyogok, kamu demo, kurang ajar. Nah itu ya, itulah kasih karunia.
Karena kamu merasa gampang, jadi kan kamu kurang ajar kan. Kasih karunia itu membuat kamu bisa berkarya, bisa berbuat baik, karena kasih karunia. Tapi bukan ujuk-ujuk kamu percaya Yesus, kamu tiap hari goyang sum di kali jodoh, terus kamu masuk surga, gundulmu peang. Kamu mabuk kecubung, kamu bukan batu kecubung itu, kamu mabuk kecubung itu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati, ya. Ingat-ingat, bertahan di dalam penderitaan, dalam pencobaan, selalu bersuka cita mengucap syukur. Ya, yuk silakan Bu Santi.